Halo semuanya, nama saya Pak Muntek. Pada saat kita merencanakan dan memulai sesuatu hal, kita selalu mempunyai harapan. Jika murid-murid belajar banyak untuk masuk ke universitas yang terbaik, lalu mau mendapat pekerjaan yang baik dan kerja, lalu cari jodoh yang baik dan berkeluarga. Setelah itu, ya mendapat anak yang saling dikasihinya. Setelah itu, semua keluarga menjadi berbahagia. Ini seperti yang mimpi semua kita punya, kan? Tetapi, semua kehidupan kita tidak akan berjalan seperti yang keinginan kita. Kadang, kita kena kecelakaan atau sakit penyakit, dan juga sempat jatuh ke dalam kesusahan. Pada saat kita berada di dalam kesulitan, namun kita masih mempunyai harapan untuk bebas dari patah sadanya. Tetapi awal mula kita mempunyai harapan, tetapi jika kita simpan harapan dan maju terus, itu sudah beda. Banyak orang berpikir dapat harapan ini gampang, tapi menahan harapan dan maju terus itu merasa sulit kepada banyaknya. Pada saat kita mengalami beberapa kali ini, apakah sungguh ada harapannya? Apakah harapan ini hanya kata-kata saja yang diciptakan oleh yang lain? Dan juga terkadang jika kita dengar kata harapan, kita merasa sedih. Kenapa semua orang berkata semuanya tentang harapan, tapi kenapa kepadaku tidak mungkin jadi? Itu semuanya bohong. Seperti begitu, jika ada seseorang dengar kata harapan, mereka menolak katanya itu. Tapi sampai sekarang ini, jika mereka mengalami kesulitan baik mental atau kesulitan jika tali tubuhnya, dan jika kita dengar semua orang yang bebas daripadanya, hampir semuanya berkata tentang harapan. Dan harapan itu dapat mendirikan kita yang jatuh. Tahun yang lalu saya menyampaikan kuliah tentang berjudul Everything dan Nothing. Dan banyak yang dengar, saya berterima kasih banyak sekali juga. Seperti yang tahun yang lalu berkata, pada saat saya lulus dari SMA, tidak ada yang saya tak sempat mengerjakan. Tetapi, walaupun begitu, coba saya lakukan sesuatu. Kelihatannya aku tidak bisa melakukan apa-apa, mari aku coba. Memang itu sampai saya sampaikan kepada kalian semua, kan? Sungguh saya lulus dari SMA, ada yang tali catatan kepadaku adalah nilai yang terendah. Nilai tidak bisa masuk ke sekolah perguruan tinggi. Dan juga tidak lanjut sekolah dan kabur dari keluarga. Ketika yang topik kata ini selalu mengikuti aku. Setelah saya lulus dari SMA, teman-teman masuk perguruan tinggi atau dapat kerja yang mereka menyukainya, dan mereka maju terus, tapi saya tidak bisa. Dan mulai tahun 18 tahun sampai saya berusia 23, selama 5 tahun saya berada di dalam kegelapan. Dan pada saat terakhir ke 5 tahun kegelapan ini, hati yang tadi itu masuk ke dalamku. Sampai sekarang saya gagal. Apalagi saya gagal sekali lagi, saya coba dulu. Ini dapat masuk ke saya. Sebelumnya tidak, karena saya gagal lagi, aku tidak suka, jadi tidak mau coba lagi. Lebih baik saya tidak melakukan apa-apa, karena tidak merasa gagal. Tetapi memang tidak melakukan apa-apa pun tidak sulit, kan? So itu, ayo coba saya masuk pekerjaan sesuatu. Ini mulai masuk ke dalam hatiku. Lalu ada apa yang saya memulai? Dari mana saya harus menerima harapan dan memulai? Karena saya tidak sama sekali ada pengalaman sosial. Tapi sampai sekarang ada apa yang saya gagal terus adalah pembelajaran. Saya meninggalkan semuanya, tapi saya melakukan hal-hal yang baru. Pasti saya kira selalu takut kepada pembelajaran, jadi saya malu kepada diri. Jadi saya berpikir walaupun saya gagal lagi, mari saya coba untuk pembelajaran lagi. Hati baru mulai masuk, lalu sungguh luar biasa terjadi. Saya mulai sungguh bisa belajar. Awalnya pada SMA, saya minta uang dari ibu untuk beli buku tulis sama buku-buku soalnya.
Dan setelah beli buku dan kasih lihat kepada ibunya untuk membuktikannya kan. Setelah itu besok hari saya membawa ini kepada toko bekas buku dan jual dengan setengah harga. Lalu saya main-main dengan uangnya. Jika saya berpikir tentang ini, ya jika saya mengembalikan kepada tokonya, dapat 100% kan, tapi jual di toko buku yang bekas. Jadi saya dapat 50% saja. Tapi sekarang, waktu itu saya memulai membeli buku, waktunya mepet, tapi saya mau belajar dan mau masuk perguruan tinggi. Walaupun perguruan tidak begitu bagus, tapi saya ingin masuk di mana saja yang saya bisa masuk. Lalu saya masuk ke jurusan hukum. Itu pun sudah cukup puas bagi saya. Saya sendiri sama orang tuanya. Ya, anak ini terus berputus asa, kiranya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang dia masuk perguruan tinggi. Itu pun membahagiakan hati orang tua. Bagi saya juga, saya puas masuk ke perguruan tinggi. Memang saya sendiri, saya berpikir tidak cocok karakter saya dengan hukum. Karena apa yang saya berpikir adalah, ya apa yang terjadi terserah aja. Ini semua selalu saya mempunyai filsafat yang saya punya sendiri. Tetapi jurusan hukumnya selalu berkata tentang logika, ini tidak berguna bagi saya kan. Tapi semakin waktu berlalu, itu tidak begitu sulit bagi saya. Terus saya belajar. Lalu saya berpikir apakah saya mau lanjut. Tidak hanya pembelajaran perguruan tinggi, tapi boleh saya maju ke lebih tinggi. Lalu sekarang saya mau mendapat ujian untuk menjadi hakim atau jaksa atau pengacara begitu. Waktu saya berkata aku mau dapat ujian menjadi hakim, ada seorang tetangga, adik tadi ayah berkata, iya, Kak, jangan membiarkan dia belajar, walaupun dia berusaha tidak akan berhasil. Kemungkinan dalam pembelajaran dia akan gila, kata dia. Tapi yang bagus adalah, waktu itu ayahku tidak antar kata itu kepada saya. Memang waktu itu, tetapi aku belajar, saya senang belajar. Walaupun waktunya mepet, dan juga untuk mempersiapkan banyak waktu untuk ujian jadi hakim. Tapi mungkin, saya coba dulu. Saya tidak takut kegagalan. Karena memang satu kali kegagalan itu tidak berarti keberhentian kehidupannya kan. Setelah itu, ya memang jika saya gagal untuk ujian jadi hakim, nggak apa-apa, saya akan coba hal yang lain ke depan. Lalu saya bertantang tentangnya. Tapi, ya saya lulus. Lalu menjadi pengacara yang saya ingini. Waktu saya belajar tentang ujian yudisial, apakah saya bisa memberi kuliah? Dan tiba-tiba satu kali saya memberi kesempatan mengajar kepada calon murid untuk mendaftarkan ujian yudisial, memberi kuliah kepada mereka dan memberi kepadamu juga kan. Dan selalu saya suka membaca buku. Dan saya pikir apakah saya bisa tulis, apakah saya bisa mencetak buku. Tapi sekarang ternyata saya kasih kolom kepada beberapa tempat dan sudah siap untuk cetak buku. Dan ke depan juga saya akan hidup dengan berbagai harapan. Sampai sekarang apa yang saya mau sampaikan adalah hasil saya kan. Bagian yang terbaik. Sampai sekarang ini, tapi masih saya mempunyai kegagalan dan kesulitan. Tidak semuanya saya sukses. Pasti ada kegagalan. Dan bagi saya juga, tidak selalu mempunyai harapan juga. Selalu saya mempunyai hati-hati yang positif. Banyak kali saya tergoncang dan bingung. Seperti saya mengutuk kepada harapan juga. Apakah itu sudah ada enggak? Terkadang saya berpikir begitu. Walaupun begitu, ada apa di depanku adalah ada sisa harapannya. Harapan ini memang hal yang aneh. Walaupun semua orang mengambil, tapi masih ada bagian untukku. Jadi walaupun saya mengkhianati kepada harapan tidak mengkhianati aku. Dia selalu memberi
kesempatan dan memberi harapan kebahagiaan baru. Itulah harapan. Pada peperangan kedua, Prancis tidak bisa mengalahkan Jerman dari Hitler dan kalah daripadanya. Banyak orang berpikir sekarang Prancis kalah, mereka sudah berakhir. Dan pemerintah Prancis mereka mau negosiasi dengan Hitler dan bagian utara sudah dijajah oleh Jerman juga. Waktu itu ada seorang nama Charles de Gaulle. Lalu dia menjadi presiden di Prancis. Lalu ia berkata, kami kalah dalam pertempuran, tetapi kami belum kalah perang. Dia berkata begitu. Maksudnya masih ada harapan kan? Pada saya lanjut cerita tentang peperangan kedua. Ada Victor Franklin tinggal di Bin, Australia. Dia adalah seorang dokter dan fisikologi. Dia juga ditahan dari Nazi. Dan dia akhir-akhirnya datang di Auschwitz. Di sana juga dia tidak hidup sebagai dokter seperti yang lain. Dia harus dipaksa kerja dan dikasih roti keras satu potong untuk menahan sehari. Dan jika ada kesulitan, dia akan ditangkap di ruangan gas dan dibunuh di sana. Dia juga hidup seperti yang lain. Tapi beliau itu memang dia tidak sama sekali tahu kondisi di luar dan tidak bisa mempengaruhi dan tidak bisa dipengaruhi kepadanya juga kan. Jadi di dalam camp itu dia melihat hati manusia. Bagaimana mereka bisa tahan kesulitan ini? Oh, kelihatannya orang ini bisa tahan kesulitan, tapi tiba-tiba kenapa dia berputus asa, jatuh dan mati? Karena jika dia putus asa di sana, tidak hanya selesai dalam kesulitan dalam hatinya, tapi atau terjadi masalah tubuhnya, mereka tidak akan mengerjakan, dipaksa oleh tentara Jerman. Kalau begitu, mereka tidak akan mengobati, tapi membunuhnya. Akhirnya, jika mereka menerima keputusasaan, akan dibunuh. Jadi Victor Franklin dia meneliti beberapa hal di koloni. Sudah agak berbeda dari pikiran kita kepada koloninya. Pada banyak yang diambil ke koloni, pada malam atau pagi-pagi, mereka dimasukkan kereta api yang mepes sekali. Dan pada malam mereka tiba di koloni, terbuka pada malam dari jarak jauhnya. Ada suara, keluarlah, keluarlah. Dengan ini mengantri orang dan melihat wajahnya, tubuhnya, kamu sisi sini, kamu di sisi sebelah sana. Dengan begini lalu mereka memilih satu antrian ini. Kalau kalian masuk ke dalam ruangan mandi. Ini memang ini kelihatannya tempat mandi, tidak ada yang air, tapi ada gas yang racun. Lalu mereka dibunuh langsung. Karena mereka memutuskan ini orang-orangnya tidak dipergunakan, baik anak-anak kecil, perempuan atau orang yang tua. Mereka yang cepat dibunuh. Yang garis yang baru ini bisa selamat, tapi mereka ditarik, diambil ke barangnya dan dipaksa diantarin dan yang lain. Dan dulu mereka berpikir walaupun mereka dipaksa pindah, mungkin mereka hidup dengan keluarga, jadi mereka masih mengambil banyak barang-barang dari tempat asalnya. Tapi tentara Jerman membuang semua barangnya dan mencukar semua rambut-rambut di badannya, lalu mandikan dia dalam 2 menit. Setelah itu ganti baju yang dikasih dari koloni dan tinggal di perkemahan. Dan dari sana mereka tidak bisa hidup dengan baik-baik. Lalu kasih hukum sesuai dengan jadwalnya. Jam berapa bangun, harus kemana. Setelah tidak mengikutinya, ada apa hukuman kepada mereka. Setelah itu dipaksa tidur, tempat tidur yang keras. Dan besok pagi-pagi mereka mulai hari dengan kutuk dari kata-kata dari orang Jerman. Ini semuanya tidak akan mungkin
membayangkan kepada mereka. Tapi semua terjadi dalam satu hari. Semua segala penakut ini mengalami mereka dalam satu hari. Setelah itu, penakut ini menjadi sudah biasa kepada mereka. Tidak istimewa bagi mereka lagi. Dari bioskop atau buku kita melihat yang tempat gas kan. Dan kiranya mereka semua takut tengkar karena tempat gas itu. Tapi ternyata tidak. Katanya mereka semua dianggap sepi sebagai kemanusiaan dan mau dibunuh, mau mati. Tetapi mereka melihat tempat gas, ruangan gas, mereka tidak mau mati langsung. Itu menunda membunuh diri. Karena apa? Jika dia mau mati, masuk ke ruangan gas akan kapan saja bisa mati kan? Jadi mereka tidak berusaha untuk membunuh diri. Kapan saja mereka melihat ruangan gas, semakin banyak mereka berpikir, iya, saya tidak akan mati, aku hidup. Mereka berpikir begitu. Jika mereka terpukul, kiranya mereka, aduh ini sulit, jahat, sakit. Tetapi sebelumnya mereka juga kan hidup seperti biasa sebelumnya kan. Dan jika mereka terpukul di sana, mereka merasa kesulitan karena pikiran mental lebih dari tubuhnya. Jadi Viktor Franklin lihat, dan kepada mereka yang lemah menahan lebih daripada yang tubuhnya sehat. Yang satu lagi mereka lihat adalah kapan banyak orang mati terlalu banyak. Paling banyak adalah tanggal 24 bulan Desember tahun 44 sampai tahun baru tanggal 1 bulan Januari tahun 45. Jadi selama seminggu pada hari Natal dan tahun baru, rasio kematian makin loncat tinggi. Jadi kepada mereka orang-orang yang membantu untuk suster dan dokter yang membantu orang-orang di koloni, dan Viktor Franklin bertanya kepada dokternya, ya kenapa pada saat ini sebanyak orang mungkin mati? Apakah kondisi pekerja lebih parah dari sebelumnya? Apakah dipaksa kerja lebih banyak? Katanya, oh tidak. Atau apakah dikasih makanan dikecilkan, mengurangi kasih makannya? Oh itu pun tidak. Apakah cuacanya menjadi dingin dari sebelumnya? Itu juga tidak. Aneh kan? Oleh sebab ada banyak pasien, terkadang ada banyak penyakit-penyakit baru. Apakah ada penyakit baru? Kata dokter, itu pun tidak. Kalau begitu, apa? Untuk apa orang-orang ini mati semuanya? Semakin banyak orang mati. Waktu itu dokter berkata, hampir semuanya mereka berpikir mungkin pada hari Natal kali ini mempunyai harapan keluar. Mempunyai harapan yang tidak tertentu. Memang ini susah dimengerti kan? Semua banyak kayak orang-orang tertangkap. Mereka semua banyak yang berpikir pada hari Natal tahun ini mungkin keluar. Tetapi pada pagi hari Natal, yang mungkin hari ini pintu koloni akan buka dan kami merdeka, kamu boleh boleh pergi, ketemu keluarga, tidak perlu merasa sulit lagi. Kiranya mereka akan dengar kata kabar yang baik ini, tetapi pagi-pagi benar mereka seperti biasa dipukul oleh tentara Jerman, dikutuk oleh Jerman, lalu mereka mempunyai perasaan yang tajam sekali. Ya, ini tidak akan berubah. Kami tidak bisa keluar. Setelah mereka berpikir hal itu, keputusasaan menutup dalam hati mereka. Oleh keputusasaan ini menurunkan daya untuk menahan. Sebab itu sebanyak mungkin orang mati sana. Ini sudah berbeda dari pikiran-pikiran kita kan. Lalu sebab mereka berpikir tidak akan diperbarui. Walaupun ini hari Natal, kiranya mereka akan mungkin keluar daripada sini, tetapi kenapa tidak ada berbeda? Apakah memang sudah ada kabar yang terbaik dari luar?
Tapi sampai diberitahukan kepada mereka masih butuh waktu melebihinya. Tetapi sungguh ada pembaruan di luar. Ada pembaruan apa yang terjadi di luar adalah jika kita tarik dari tanggal 25, peperangan dunia kedua ini mulai tahun 39 sampai 45. Ini sudah hampir terakhir. Jadi 25 Desember tahun 44 adalah hari Natal terakhir dalam Perang Dunia Kedua. Jadi 10 hari sebelumnya, bulan Desember 15, ada yang Panglima Montgomery dari Inggris berkata, dia telepon kepada Eisenhower kepada Amerika, dan dia berkata, pada hari Natal ini kami mau pulang ke rumah. Sekarang Jerman tidak akan menguasainya. Dia akan berkata begitu. Para panglima sempat berkata begitu. Artinya, dan tentara-tentara yang berkumpul dari berbagai negara ini sudah diperluaskan, dikabari kepada banyak negara. Memang awal mulanya peperangan ini Inggris sama Prancis merasa sulit menghadap melawan Jerman. Tetapi setelah Amerika masuk perang, mereka dibantu banyak bahan peperangan, lalu suasana perang sudah menjadi berubah. Lalu tahun 44 Desember 15, seperti yang Panglima Montgomery berkata, mereka sudah mempunyai suasana menang perang ini. Dan kabar ini sudah diantari kepada koloninya. Jadi sudah ada alasan mereka dengar kabar itu kan. Sebab Panglima Montgomery sudah berkata, jadi orang-orang dari koloni sudah berkata, dan juga ada banyak yang dapat libur dari perang. Jadi hanya keluar orang-orang Jerman dari tanahnya, itu hanya tertinggal kiranya mereka. Jadi mereka semua banyak yang dapat libur dan orang-orang baru ada di dalam perang ini. Seperti begitu tanggal 15 Desember Montgomery berkata, tapi waktu itu Hitler hanya pakai obat bisa tahan sendiri. Pada siang dia sudah kayak stroke, dan malam sudah seperti yang gila. Ada banyak yang coba bunuh dia dan dia membungkuk badannya. Jadi dokter selalu memberi suntik vitamin, tapi itu adalah narkoba. Jadi Hitler berusia 50-an, tapi ternyata kelihatannya 70-an lebih. Seperti Montgomery berkata, Jerman tidak bisa mengalahkan tentara-tentara dari Uni Negara. Tapi Hitler mau mengalahkan, memukul yang terakhir kali. Walaupun ini tidak bisa menang, tetapi dengan kondisi yang terbaik dia mau menegosiasi dengan Uni Negara. Karena Hitler sudah mempunyai peringatan yang manis sebelumnya. Awal mula peperangan bulan Mei 40-an dari Luxembourg, Belgia, Belgium, dan di sana ada tempat penghutanan Ardennes. Di situ ia tidak bisa masuk. Sebab itu tentara Frans terasa aman dan baik. Lalu mereka menghadapi kepada garis Maginot. Itu tentara Jerman tidak bisa melawannya, merebaknya. Dan di situ ada negara Belgium dan perhutanan Ardennes. Sebab itu tempatnya tinggi, jadi tentara tidak akan masuk kiranya. Sebab itu mereka tidak menjaga tempatnya. Tapi dalam setengah hati, tentara Jerman bawa tank semuanya masuk ke France melaluinya, lalu mengalahkan France. Ini ingatan terbaik kepada Hitler. Jadi kali ini juga dia mau melewati Ardennes dan mau mengalahkan tentara-tentara dari Uni Negara. Tapi melalui dari sana, daerah sempit, Bastigny, dia dapat menang dari sana. Dan akhir-akhirnya jika dia dapat
pelabuhan Antwerpen. Kalau begitu, tentara-tentara Uni Negara tidak bisa menerima konsumsi. Jadi mereka akan diisolasi di sana. Sebab sebelumnya juga mereka pernah ada diisolasi. Tadi ada banyak keluaran dengkert. Setelah ini peringatan yang terbaik berada kepada Hitler. Jadi dia mau merencanakan memukul satu kali terakhir untuk lalu mereka mendapat keuntungan untuk negosiasi terakhirnya. Jadi tanggal 16 Desember, satu hari setelah Montgomery berkata, lalu tentara Jerman maju melaluinya dan maju ke France. Jadi Jerman harus mengadakan perang kedua tempatnya. Bagian timur dia harus melawan kepada Soviet Union dan bagian barat harus melawan dengan Uni Negara. Dan Hitler terakhir kali dia pukul Uni Negara, lalu dia membawa semua tentara barang-barang dari timur ke barat. Karena sebab itu yang sebelah kanan melawan Rusia, Soviet Union itu sudah kosong dan kumpulkan kepada barat dan melawan kepada Uni Negara. Itu hanya 28 pasukan tentara melawan, tapi hanya 4 pasukan saja yang terima dari Jerman, dari Uni Negara. Sebab itu sudah asap, sebab tertutup di tempatnya, jadi mereka tidak menemukan tentara Jerman masuk, datang, dan dengan kesulitan mereka melawan Jerman. Ada yang peperangan Belgia yang terkenal. Di situ ada banyak orang dari tentara dari Uni Negara mati sana. Dan hari itu adalah tanggal 16 Desember tahun 44. Dan waktu terus berlalu pada tanggal 23. Berarti satu minggu berlalu. Tiba-tiba asap dan sudah keluar. Lalu semua pesawat perang dapat meluncur daripadanya. Waktu tentara Jerman sama melawan dengan tentara Uni Negara yang kalah, mati, kehancuran pesawat sama itu senjata-senjata sudah rata-rata hampir sesama kalah. Tapi yang penting adalah Uni Negara sudah memihak, Amerika sudah memihak Uni Negara, jadi mereka sudah mengkonsumsi, menyampaikan banyak supply seterusnya. Pada tanggal 23 sudah asap keluar, lalu pesawat meluncur bom keluar, lalu menghancurkan semua tank satu demi yang lain, lalu dan membunuh semua panglima-panglima di Jerman. Lalu tanggal 24 bulan Desember, satu hari kemudian, tentara Jerman kalah total. Ada yang seorang nama A.J.P. Taylor, dia sempat berkata, tanggal 14 bulan Desember, dengan cahaya pesawat perang dari Uni Negara mengalahkan tank dari Jerman dan kesempatan kemenangan bagi Jerman sudah tidak ada lagi. Ini tanggal 24 bulan Desember. Inilah hari yang mereka sungguh-sungguh menantikan, hari sebelum hari Natal. Tetapi dalam koloni mereka tidak dikasih kabar ini kan. Mereka butuh waktu untuk diberitahukan ini. Untuk perang, jika dia menang dari pertempuran, itu tidak berarti mengakhiri peperangan. Karena masih ada banyak tempat, masing-masing mempunyai pertempuran dengan saling melawan, dengan masih sulit untuk perangnya. Tapi dengan aliran yang garis besar tentang peperang ini, ya Jerman tidak akan mungkin menang akhir-akhirnya. Tapi orang-orang ada di dalam koloni, mereka tidak tahu hal itu. Jadi orang yang ada di dalam koloni, katanya tadi apa? Mereka mempunyai harapan yang sia-sia, ya kan? Tapi jika mereka mau mempunyai harapan sesungguhnya, ada apa yang dia harus melakukan? Kita berkata ini harapan yang kayak sia-sia.
Sebab apa? Karena pada hari Natal tahun ini akan pulang. Ini kenapa? Ini harapan sia-sia. Apakah ini harus lebih jelas? Apakah harus mendetail? Mungkin. Kira begitu kan? Kalau begitu, ya mungkin tidak hanya hari Natal, tetapi jam 9 pagi hari Natal, itu pun masih kurang. Atau lebih mendetail tentang jamnya, memang kita perhati begitu kan? Tapi Viktor Franklin, dia berkata seperti begini, terhadap kehilangan kepercayaan bagi masa depan. Masa depan berarti harapan kan? Jadi kepercayaan kepada masa depan sudah hilang. Jadi inti tentang harapan sudah tidak ada lagi. Jadi harapan ini, jika kita mempunyai harapannya, tidak bisa menahan di dalam kita. Ada yang menahan harapan sendiri. Seperti kursi ini dapat menahan aku sendiri kan. Aku sendiri seorang gemuk, tapi tetap kursi ini menahan saya. Seperti begitu, ada yang menahan harapan, artinya iman. Iman dapat menahan harapannya. Banyak orang sempat berkata, jika kita butuh harapan saja cukup, jika kita berusaha, karena mereka salah paham tentang harapan. Kepada mereka yang punya harapan, dia pasti berusaha lebih daripada yang lain. Karena pengusahaan yang dikasih oleh harapan tidak akan pembatasan. Jadi kita hanya percaya kepada harapan. Apakah kita bisa percaya kepada harapan? Iya, sungguh bisa percaya. Kapan-kapan kita melihat yang lain selain harapan. Tapi jika kita fokus kepada harapan, pasti kita bisa percaya. Coba kita ceritakan beberapa hari kemudian. Pada hari tanggal 24, tentara Jerman kalah total. Sudah kepastian Uni Negara akan menang. Lalu Soviet Union pun akan maju ke bagian timur dari Jerman. Mereka sebelumnya merencanakan melawan Jerman beberapa hari kemudian, tapi setelah mereka sudah mendiskusi dengan tentara-tentara Uni Negara dan maju lebih cepat, tanggal 12 bulan Januari, lalu Soviet Union masuk ke dalam bagian timur dari Jerman, lalu mengalahkan Warsawa, Poland. Dan koloni Auschwitz berada di dalam dekat dari Warsawa, Polandia, hanya 300 km jauhnya. Jadi tanggal 27 bulan Januari mereka buka pintunya koloni dan mereka merdeka. Lalu Soviet Union masuk ke dalam Budapest, Hungaria. Lalu bulan 4 masuk ke dalam Wien, Australia. Memang Jerman kalah lagi. Dan setelah itu, pada ulang tahun 56 Hitler, pada saat mereka merayakan ulang tahunnya itulah hari yang pemakaman untuk negara yang mereka merencanakan. 10 hari kemudian, Hitler berkata kata terakhir kepada beberapa anak-anak buahnya, lalu dia membunuh diri sama istrinya. Dan setelah beberapa hari kemudian, bulan Mei, tentara Jerman menyerahkan diri kepada Soviet Union sama Uni Negara. Jadi mulai hari Natal, setelah 1 bulan kemudian, koloni Auschwitz terbuka. Jika mereka menunggu 1 bulan lagi, bisa selamatkan. Ya, jika melewati hari Natal, itu tidak apa-apa. Memang kemerdekaan akan datang setelah Natal. Tetapi di dalam hati mereka tidak menahan, tidak mempercayai kepada harapannya. Mereka mencuriga kepada hari Natal. Kiranya apa? Jika tidak hari Natal, tidak ada harapan. Tetapi tidak sama sekali tidak. Harapan sendiri mempunyai daya mengalir, daya yang berlanjut. Jika kita mempersiapkan semua segalanya dan mengikut harapan, tetapi harapan tidak akan memimpin kita sepertinya. Dia menyuruh kita ikut, percaya kepadaku. Ya, ini harapan kalian kan?
Ya, ini harapanmu. Jika Anda tidak percaya, siapa yang dipercayai kan? Jika kita memandangnya, pasti kita bisa percaya. Kalau begitu, harapan itu sendiri memimpin kita dan akan memberi semua segala yang kita butuhkan. Terkadang, kita tidak bisa menghasilkan sesuai dengan jadwal kita dan rencana kita. Tapi itu kami menjadwalkan sendiri. Tetapi harapan itu sudah bersiap untuk memberi hasil kepada kita. Jika ini bisa dapat cepat dari ingin kita, atau itu bisa datang lambat dari keinginan kita. Tapi masih penting adalah harapan masih tetap hidup dan berlaku. Victor itu berkata dari bukunya sendiri, jika harapan tidak ada, orang tidak hanya hilang harapannya, tetapi makna hidup pun hilang bersama. Hidup kita tidak boleh berkata begitu kan, terjadi begitu kan. Kita punya harapan. Jika kita mempunyai harapan, mulai saat itu, jangan dengar kata dari yang lain. Jangan dengar kata dari duniawi. Inilah harapan yang menggenapkan mimpimu. Percayalah dan ikutlah harapanmu. Kalau begitu, semua harapan itu sendiri dapat mengeluarkan kamu dari kesulitan, dari semua segalanya. Sekarang, di samping saya dan di depanmu pasti ada harapan kan? Sebab kita mengabaikan, tetapi masih tetap ada. Harapan selalu menunggu kita. Jadi dengan harapan itu, mari kita mulai lagi. Terima kasih banyak.